Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Ibu, masih dalam materi matematika. Kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut. Garis dan sudut yang pertama kita akan membahas tentang garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik, bisa tak hingga yang saling bersebelahan, serta berderet memanjang kedua arah, kanan, kiri, atas atau bawah. Kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis biasa kita kenal ada yang namanya garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak hingga. Contohnya apa? Contohnya itu rel kereta api. Rel kereta api itu kan lurus aja dia, nggak akan berpotongan. Oke, biasanya lambangnya garis dua gini, ya. Oke, dua garis disebut saling sejajar apabila dua garis tersebut berada pada satu bidang atau perpanjangannya tidak akan pernah berpotongan. Ingat, jadi kalau garis sejajar itu tidak akan pernah berpotongan sampai kapanpun. Adapun beberapa sifat dari garis sejajar antara lain, yang pertama itu melewati suatu titik di luar garis, bisa dibuat tepat satu garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. Apabila terdapat suatu garis yang memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis kedua. Apabila suatu garis sejajar dengan garis lainnya, maka kedua garis tersebut juga akan saling sejajar satu sama lain. Ya, jadi dua garis sejajar itu tidak akan berpotong sampai kapanpun, sampai bila-bila. Yang kedua ada namanya garis berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau titik persekutuan. Yang ketiga, ada yang namanya garis berhimpit. Apa itu garis berhimpit? Dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Ya, kalau garis berhimpit dia mempunyai dua titik potong. Sebagai contoh, jarum jam pada saat menunjukkan pukul 12 pas. Maka kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Jadi jam pukul 12 pas, itu jarum jamnya tersebut akan berhimpit. Yang keempat, itu garis bersilangan. Dua buah garis bisa disebut saling bersilangan jika kedua buah garis tersebut tidak berada pada satu bidang. Oke, untuk lebih memahaminya, Ibu akan tunjukkan gambarnya. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar garis sejajar. Tadi dua garis lurus. Oke, yang kedua ada gambar garis berpotongan. Garis P dan Q yang saling berpotongan di titik potong atau titik persekutuan. Ada yang keempat namanya garis berhimpit. Ya, garis G dan K itu berhimpit, terletak pada bidang yang sama. Terakhir, garis bersilangan. Lihat, ada OK bersilangan dengan MN. OK bersilangan dengan MN. Sementara RN bersilangan dengan KL. Setelah garis, kita masuk dengan sudut. Apa itu sudut? Sudut merupakan hal yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar ataupun dua garis lurus. Ya, sudut itu terbentuk dari pertemuan antara dua buah sinar ataupun dua buah garis lurus. Sudut ini merupakan suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinar.
Sudut dinotasikan dengan menggunakan simbol gini. Biasanya lebih besar. Lebih besar apa lebih kecil? Nah, itu tanda sudut. Ya. Pengertian sudut. Di dalam ilmu matematika, sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Ya, saling bersekutu atau berhimpit. Berarti dia dua buah garis atau dua buah sinar membentuk sudut jika dia saling berhimpit atau mempunyai titik persekutuan. Bagian-bagian pada suatu sudut. Yang pertama ada yang namanya kaki sudut. Kaki sudut itu merupakan garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Titik sudut itu merupakan pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Sementara ada yang satu lagi namanya daerah sudut. Daerah sudut itu daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Bu kasih gambarnya. Oke, ada garis A dengan garis C berpotongan di titik B. Oke, A itu disebut kaki sudut, C juga disebut kaki sudut, sementara titik B merupakan titik sudut, sementara daerah yang terbentuk antara garis A dan C itulah yang disebut namanya daerah sudut. Kita masuk jenis-jenis sudut. Di SD kita juga udah mempelajarin apa-apa aja yang namanya jenis-jenis sudut. Oke, untuk menyatakan besaran pada suatu sudut maka memakai satuan derajat atau pangkat 0 di atas. Menit, koma di atas 1. Sementara kalau detik, koma 2 di atas ya. 1 derajat 60 menit. 1 derajat 3600 detik. Tuh ya. Oke, sudut yang besarnya 90 derajat disebut sudut siku-siku. Siku-siku. Gini. Tuh dia. Sudut yang besarnya 180 derajat atau sudut lurus itu namanya sudut lurus. 180 derajat. Sudut yang besarnya antara 0 derajat serta 90 derajat itu disebut sudut lancip. Ya, sudut antara 0 derajat serta 90 derajat itu disebut sudut lancip. Kalau sudut yang besarnya 90 derajat serta 180 derajat itu namanya sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat itu disebut sudut refleks. Ya, jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen yaitu 180 derajat. Biasanya dua sudut, kalau dikatakan dua sudut saling bersuplemen itu berarti A tambah B atau dua buah sudut itu jumlahnya 180 derajat. Oke. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen yaitu 90 derajat. Berarti dua buah sudut dikatakan berkomplemen, berarti A tambah B itu sama dengan 90 derajat. Apabila dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang saling bertolak belakang. Ingat ya, kalau sudut bertolak belakang berarti nilainya sama. Kalau yang atas 50, otomatis yang bawah juga 50. Kita masuk yang namanya kedudukan dua garis. Apa itu kedudukan dua garis? Yang pertama, dua garis atau lebih disebut saling sejajar jika garis-garis tersebut berada pada satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak hingga. Jadi, dia mau diperpanjang sampai kapanpun, sampai bila-bila, dia tidak akan berpotongan. Ya. Yang kedua, dua garis disebut saling berpotongan jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar
serta memiliki satu titik potong. Jadi dua garis dikatakan berpotongan bila dia mempunyai titik potong. Oke, yang ketiga, dua garis disebut saling berimpit jika garis tersebut berada pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis lurus saja. Dia hanya kelihatan satu, padahal itu ada dua garis lurus yang saling berhimpit. Oke, yang terakhir, dua garis disebut saling bersilangan jika garis-garis tersebut tidak berada pada satu bidang datar, serta tidak akan berpotongan jika diperpanjang. Bisa dipahami ya tentang garis dan sudut. Sekian video dari Ibu kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan pada saat kita Zoom. Ya, tetap semangat di rumah. Belajar yang baik. Sampai ketemu di video-video Ibu berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.